dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Selamat datang kepada seluruh peserta pembekalan calon wisudawan UM yang berbahagia dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Leli Wijayanti sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara ini dapat menyapa para hadirin sekalian secara daring dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-113 yang mengusung tema Unleash Your Potential to Succeed in the Future World of Work yang diselenggarakan oleh IKUM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para calon wisudawan UM dalam menghadapi berbagai tantangan pasca lulus dari Universitas Negeri Malang, baik yang ingin memasuki dunia kerja maupun studi lanjut. Baik para hadirin sekalian, mengawali kegiatan pembekalan calon wisudawan UM ke-113 pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Mu'arifin MPD. Kepada operator, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, mari kita mengucap syukur Alhamdulillah karena atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti suatu acara yang penting bagi kita semuanya, yaitu pembekalan bagi para wisudawan periode 113 Universitas Negeri Malang dalam rangka menyongsong di dunia kerja ataupun untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa UM memang perguruan tinggi yang dapat mencetak lulusannya menjadi sosok yang unggul, sosok yang cerdas, dan yang paling penting adalah sosok yang berdaya saing, yang dapat membuat alumninya tidak sekedar mampu bertahan hidup, tetapi dia juga mampu mewarnai kehidupan. Selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara kedua, yaitu sambutan dan pembukaan, dengan hormat saya mengundang Ketua Satu Pengurus Pusat IKUM untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan pembekalan calon wisudawan UM ke-113 pada pagi hari ini. Kepada Profesor Dr. Muhammad Amin, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan salam sehat semuanya. Patutlah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, ridhonya. Kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-113 dengan tema Unleash Your Potential to Success in the Future of Work. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan UM periode ke-113 secara resmi kami nyatakan dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti pembekalan, semoga Allah SWT meridhai usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya undang Mbak Dikna untuk menyampaikan materinya. Silahkan Mbak Dikna. Terima kasih Mbak Leli, izinkan saya untuk share screen. Saya sendiri juga lulusan dari UM, angkatan 2012 di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, dan prodi saya waktu itu S1 Teknik Sipil. Di sini saya ingin membagikan pengalaman saya yang saya lakukan setelah lulus dari S1, yaitu saya bekerja sebagai structural designer di salah satu perusahaan swasta di Bali pada saat itu di tahun 2016. Lalu saat saya sedang bekerja di bidang teknik sipil waktu itu mendesain struktur bangunan, saya mulai berpikir apakah ini yang ingin saya lakukan, apakah saya masih punya peluang untuk sekolah lagi, seperti itu. Nah, dari pikiran ini muncullah keinginan saya untuk mencari beasiswa. Kebetulan waktu itu saya mendapat beasiswa LPDP di tahun 2017. Jadi perjalanan saya mencari beasiswa di tahun 2017 saya mendapatkan beasiswa LPDP. Lalu saat itu saya mendapatkan pengayaan bahasa. Setelah itu di tahun 2019, teman-teman, saya keterima di program studi Master of Science in Civil Engineering dengan konsentrasi Geotechnical Engineering. Bagaimana cara mendapat pekerjaan di Amerika? Mungkin ini bukan cuma di Amerika saja, tapi di dunia pada umumnya di mana saja. Oke, yang pertama, kita perbagus resume kita. Perbagus dalam hal ini, dari sekarang kita sudah mulai mengisi apa sih konten-konten yang harus ada di resume kita. Selanjutnya apa nih? Nah, tips dari saya adalah kita membangun portofolio kita. Yang paling sederhana adalah profil LinkedIn kita. Lalu karena bicara pekerjaan di Amerika tentunya tidak terlepas dari status imigrasi kita, di mana kita menggunakan visa atau permanent resident untuk bisa bekerja di sini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja sesi kami serahkan kepada Bapak Rohman. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Leli atas waktu dan kesempatannya. Ini luar biasa nih profilnya Mbak Dikna, mungkin bisa jadi inspirasi untuk rekan-rekan wisudawan yang lain. Dan karena kita berbicaranya future world of work gitu ya, mungkin kita sudah sangat familiar sekali bahwa dengan bantuan COVID gitu ya, banyak hal yang sudah berubah di sekeliling kita, termasuk juga kita di dunia kerja saat ini. Nah, kemudian tadi ini juga selalu nggak bosan-bosan saya sampaikan bahwa dalam berkarir kita harus punya planning gitu, nggak bisa kita pasif gitu ya, tapi kita harus mendesain itu gitu ya. Desainnya dengan menggunakan career development framework ya sebagai salah satu tools untuk membantu teman-teman gitu. Mulai dari kuadran, kita harus tahu value kita apa, interest kita apa, strength kita apa. Kemudian setelah itu kita coba explore option gitu. Tadi Mbak Dikna sudah explore option. Kalau saya sudah bergelut di bidang sipil, berarti nanti saya di sana biar juga tidak hanya kuliah saja, saya harus bekerja. Kemudian saya nanti industri apa saja kira-kira akan saya cari, saya harus nge-link kemana dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita fokus ya. Mungkin Mbak Dikna sekarang atau saya mungkin sudah masuk ke industri power gitu. Nanti saya akan fokus seperti apa. Begitu trennya ke depan adalah energi terbarukan, saya akan fokus kemana? Apakah ke energi terbarukan ataukah saya akan lompat lagi ke industri yang berbeda. Dan yang terakhir, kita harus take action gitu, artinya menambah portofolio kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Cecep. Silakan Bapak. Baik, saya izin screen share ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan semuanya yang kami hormati, terima kasih. Saya nggak bisa nyebutkan satu persatu, dari IKUM juga, dari UM itu sendiri, terima kasih yang telah membawa kehidupan saya secara pribadi, kehidupan kami seperti ini. Terima kasih untuk semuanya.
Saya lebih ke bagaimana sekarang ini kita reorientasi ya, pengembangan potensi. Dan sekarang yang perlu diingat adalah eranya era disrupsi. Era disrupsi itu era nggak taruhan, nggak sesuai pakem. Tadi Mas Roman mencontohkan, terutama apalagi dengan pandemi ya. Juga sekarang ini udah kita tuntutannya ya mau nggak mau, suka nggak suka, salah satunya adalah teknologi. Cuma bagaimana kita tidak dikuasai oleh teknologi, tapi kita menguasai teknologi. Kemudian lanjut, nah bagaimana ini caranya? Satu, nanti yang akan saya bahas, satu adalah kemampuan komunikasi. Tadi udah ada tuh di Mas sana komunikasi. Yang kedua kompetensi, tadi ada juga di Mas Rohman ya. Jadi ini kita bagaimana komunikasi yang baik. Komunikasi itu verbal maupun non verbal. Apalagi sekarang komunikasi ini sekarang ini udah nggak dilihat wajahnya, udah bukan verbal dari mulut keluarnya, tapi bisa dari jari. Kan tinggal ngetik doang sekarang. Nah itu juga komunikasi. Harus bagaimana komunikasi yang baik. Terutama komunikasi secara digital. Bagaimana membangun portofolio tadi kita secara pribadi, itu juga proses komunikasi. Yang kedua kompetensi. Yang ketiga itu learner sama inovator. Dan kita harus terus belajar. Saya kira orang kalau berhenti belajar ya sudah game over sudah. Kalau orang sekarang meskipun sebagai karyawan, sebagai apapun, badikna sekalipun, badikna itu tetap sekarang ini tetap learner dia, tetap belajar, mencari referensi, mencari ini, tapi membangun jaringan itu bagian dari ini. Dan harus inovator, harus berinovasi. Kalau nggak berinovasi diganti yang lain. Seperti itu. Nah ini penting juga. Terus yang keempat adalah yang nggak bisa kita elakkan teknologi informasi di zaman sekarang. Di mana sendi-sendi kehidupan kita memang basisnya teknologi informasi. Para hadirin sekalian, sebagai ungkapan rasa terima kasih dan apresiasi dari kami ingin mengundang Ibu Sekjen PPIKUM, Ibu Fatmawati, untuk penyerahan sertifikat secara simbolis. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili IKUM, kami mengucapkan terima kasih yang besarnya dan tulus kepada ketiga narasumber yang hebat, dan terimalah dari kami ini ucapan terima kasih berupa sertifikat. Baik Ibu Bapak dan para hadirin sekalian, saya Lelian sebagai MC dan moderator undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dalam memandu acara. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pembekalan calon wisudawan UM 113 kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.